kemana-mana. Kau saja tidak percaya Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Kau bilang Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi bohong. Edis, dengar dulu. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Engkau tak pernah ridha pada kami, engkau tak pernah cinta pada kami sehingga kami ikut kepada kalian. Luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan kekristenan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial, itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet Kristen hingga masuk penjara. Tapi kami gereja YouTube tidak pantang menyerah, mati satu tumbuh 1000. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saudara juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel gereja YouTube. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita apologet dalam penginjilannya? Mari kita simak sampai selesai video ini. Dan sempurna. Zabur, Injil, Taurat itu Al-Quran. Sebentar. Yang saya tanya Al-Quran. Apakah Al-Quran itu kitab yang lengkap? Dengar dulu. Fallback dulu kau. Kenapa? Kan tadi sudah saya bilang Anda tidak percaya Al-Quran. Nyata bahwa Anda tidak percaya, kan? Kita kan ada namanya toleransi. Lakum dinukum waliyadin, bagimu bagiku agamaku. Justru kenapa Anda ini tidak ada kaitannya dengan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Masalahnya begini, Anda ustadz tapi Anda tidak percaya Al-Quran, itu loh masalahnya. Jadi tolong besok jangan mengaku ustadz lagi. Dengar baik-baik, Edi. Gimana? Silakan. Dengar baik-baik. Silakan. Kita tidak mengatakan saya tak pernah mempercaya yang namanya Al-Quran. Oke, kalau itu Anda percaya nggak Al-Quran itu lengkap? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kau tahu maknanya? Coba kau artikan. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul? Sekali lagi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul? Anda saja tidak tahu terjemahannya, tapi Anda ngaku ustaz. Anda kalau ketahuan sama saya, Anda langsung saya suruh berguru sama saya. Edis. Bang, walaupun saya seorang Kristen, tapi saya ini adalah orang yang sangat mengerti ajaran agama Islam. Dan saya pastikan tidak ada kalian yang percaya Al-Quran. Yang kalian percayai itu adalah kitab-kitab karangan ulama. Ingat, Anda jangan kitab suka mengatakan kayak gitu kepada kami. Percaya yang namanya dengan Al-Quran. Oke, kalau begitu Anda percaya nggak Quran itu kitab yang lengkap dan sempurna? Apa? Nah kan pura-pura langsung tuli kan? Anda percaya nggak Quran itu kitab yang lengkap dan sempurna? Sangat percaya kami. Oke, kalau begitu tolong jelaskan kepada saya menurut kitab yang lengkap dan sempurna itu apa fungsi dari kitan? Silakan. Jelaskan apa fungsi dari kitan? Coba Anda pikir dengan logika. Saya tidak pernah bertemu ada orang Islam yang mengerti Al-Quran. Bos, kau ingat ya, Al-Quran itu merupakan sebuah kitab yang luar biasa yang Allah turunkan. Kalau apa menurut Al-Quran kitab yang luar biasa itu apa fungsi kitan? Fungsi sunat apa? Apa? Fungsi sunat apa menurut Al-Quran? Bukan sunat, Bang Edis. Bukan sunat. Bukan sunat. Fungsi kitan menurut Al-Quran itu apa?
untuk menghilangkan an-najasah minal dam. Oke, surat berapa? Surat berapa ayat berapa? Apa? Langsung kayak beginilah kualitas Ustaz. Inilah ya kaum muslimin. Betul kata Ustadz, betul kata Ustadz dikatakan ya. Orang muslim ini dibodoh-bodohi oleh Ustadznya. Mau dengar? Mau dengar bagaimana kata Pak Ustadz? Aduh, berat saudara-saudara. Anda percaya Quran kitab yang sempurna, yang lengkap, menjelaskan segala sesuatu. Giliran ditanya apa fungsi kita menurut Al-Quran, Anda meninggal dunia. Bagaimana ini saudara? Edis, kau sudah sunat? Yang ditanya apa, kau jawab apa, saudara? Yang ditanya fungsi kita menurut kitab yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu. Apa? Silakan. Boleh Google dulu. Boleh Google dulu. Boleh tanya Ustadz, silakan. Kutanya, kau sudah sunat? Kutanya, ditanya, Anda saya tanya. Pertanyaan saya, menurut kitab yang sempurna, yang menjelaskan segala sesuatu, kitab petunjuk, ya, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa fungsi kita menurut Al-Quran, saudara? Menceret, saudara-saudara. Aduh, inilah yang saya bilang. Makanya saya bilang kalian ini telah menggembar-gemborkan kebohongan yang nyata. Kau percaya Al-Quran? Coba kau tengok ini ayat ya. Coba tengok ini. Kenapa kau lari kemana-mana? Kau saja tidak percaya Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Kau bilang Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi bohong. Edis, dengar dulu. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Engkau tak pernah ridha pada kami, engkau tak pernah cinta pada kami sehingga kami ikut kepada kalian. Mau saya tanggapi? Ya. Mau saya tanggapi? Tanggap. Coba tanggap. Baik. Saya tidak pernah menjelek-jelekkan Al-Quran. Saya tidak pernah di hadapan Anda ya mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Selama kita diskusi ini, Al-Quran menyebutkan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan-raguan padanya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa, betul? Nah, lalu saya tanya, apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu sempurna? Kitab yang menjelaskan segala sesuatu terperinci? Anda bilang percaya. Nah, kalau begitu, tolong jelaskan. Sekarang nggak usah sakitan, Anda tidak tahu. Waktu sholat, tangan Anda begini, betul? Betul? Terus Anda takbiratul ihram, ada yang begini, ada yang begini. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya. Di Quran mana? Atau gini sajalah, apa fungsinya tangan begini, apa fungsinya tangan begini menurut Al-Quran? Kitab yang menjelaskan segala sesuatu, apa? Dah habis. Silakan. Habis. Al-Quran itu bagaikan, aku jelaskan kepada Anda, Edis. Inilah, orang Allah muslim kalian tontonlah Ustadz kalian. Ditanya, apa fungsinya penjelasan? Inilah orang yang tak pernah belajar tafsir. Lalu begini, tafsir. Sudah saya bilang belajar tafsir dulu. Tafsir Jalalain. Kau nih. Tafsir Jalalain. Ibnu Katsir. Ya kan? Setelah Al-Quran tiada mampu dan tiada sanggup menjawab, mereka pergi ke kitab tafsir karangan ulama. Padahal yang disuruhkan oleh Al-Quran beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, saudara. Tetapi malah suruh beriman kepada kitab sesudahnya. Inilah orang muslim sekarang sudah tidak percaya lagi kepada Al-Quran. Mereka percaya kepada karangan-karangan ulama. Betul? Loh. Bang, Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin wal muslimat, berimanlah kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Apa itu? Kitab Injil, kitab Taurat. Disuruh beriman ke sana, tapi yang dilakukan oleh umat muslim malah sebaliknya. Mereka beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran.
yaitu kitab karangan ulama, kitab fikih, kitab kuning, kitab merah, kitab hijau. Itu yang kalian lakukan, sehingga satu sama lain kalian cakar-cakaran, kafir-kafiran. Makanya kalian karena membaca Al-Quran sambil jungkir balik, disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, malah beriman kepada kitab sesudahnya. Sungguh kalian itu adalah orang-orang yang nekat. Masih mau terus? Masih mau terus? Hai, aku tanya pada kau. Mana waktunya? Mana waktunya? Ayo. Masih mau terus? Aku tanya pada kau ya. Silakan. Edis. Gini Edis. Kau jawab nih. Silakan. Kita belajar Al-Quran, kemudian ada tafsirnya dan ada kitab kuningnya. Contoh gini. Ketika ada air yang sangat panas dalam sebuah cawan yang sangat besar, kuberikan kepada kau, bagaimana cara kau minum? Apakah langsung kau minum? Gimana? Adapun perlu kepada gelas. Tentu diseduh pelan-pelan atau ditiup-tiup supaya mulut kita tidak terbakar. Tiup kepada air itu sesuatu yang tidak dibolehkan. Itu sesuatu yang dapat menghilangkan rezeki kita. Oke, dimakruhkan dalam agama. Dan ingat, tunggu dulu. Ketika kamu ingin meminum sebuah air yang ada dalam termos misalkan, ataupun ember yang sangat besar, apakah kamu perlu kepada gelas? Perlu. Ya, jawab. Perlu. Begitu juga kepada kami. Ketika memahami Al-Quran, perlu juga kita memahami tafsir-tafsirnya. Sudah? Bisa saya tanggapi? Tanggap. Oke, baik, saya jawab. Iya, sebenarnya apa yang dikatakan oleh umat muslim pasti bertolak belakang dengan Al-Quran. Al-Quran berkata bahwasanya Al-Quran itu dipermudah, ya kan? Lalu Al-Quran juga berkata bahwa susunan atau komposisi dari Al-Quran itu hanya dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, ayat-ayat yang muhkamat, yaitu ayat-ayat yang jelas, terang. Kemudian ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, untuk ayat-ayat yang muhkamat, karena sudah jelas, sudah terang, kenapa lagi nanya-nanya lagi kepada orang lain? Terus untuk ayat-ayat yang mutasyabihat, sudah dikatakan tidak ada seorang pun yang mengerti takwilnya. Lalu Anda bilang, oh itu seperti ada air panas. Waduh, udah pencet. Sudah reconnect. Sudah reconnecting, sudah kena. Aduh, berat saudara. Nah, kabur. Mentawai asli? Iya, Bang. Ya, muslim, Bang? Alhamdulillah muslim, Bang. Muslim. Apa ini, Bang? Ya. Bang, kupikir kalau dari Mentawai itu biasanya Kristen kah atau Katolik begitu, tapi ini abang Muslim. Saya mau tanya dulu, apakah Anda mualaf kah atau memang sudah lahir secara Muslim? Mualaf kita, Bang, mualaf, Bang. Mualaf, oke. Ya. Mualafnya sudah berapa lama? Apakah sejak kecil atau bagaimana? Umur 19, Bang. Umur 19 tahun mualaf. Oke, boleh tahu nih, Bang, boleh cerita dulu. Penyebab Anda mualaf itu apa? Silakan. Nggak ada, Bang, cuman kami kan dalam keluarga beradik kakak berdua masuk Islam. Adik yang ngajak, Bang. Bukan ada maksud lain. Iya. Tapi kok suara Abang kayak orang Minang atau Mentawai? Mentawai, Bang. Mentawai, tapi logat Anda Minang ini, aduh. Anda orang Minang yang ke Mentawai atau sungguh-sungguh orang Mentawai lalu merantau ke merantau ke Minang kita. Oh, merantau ke Minang tapi aslinya orang Mentawai dan mualaf. Iya. Iya. Baik. Jadi gini nih, Bang. Iya, Bang.
Saya agak sedikit kecewa nih. Ketika saya tanya Anda, apa alasan Anda mualaf, Anda bilang enggak ada gitu. Jadi tidak ada alasan. Wow. Iya. Ini saya sangat apa namanya, sangat prihatin. sedikit prihatin. Anda mualaf tanpa sebab ini. Iya. Waduh, berat ini. Oke. Apa kira-kira yang ingin Anda mau sampaikan, Bang? Silakan. Abang aja, Bang. Tanya, Bang. Itu stop menuhankan Muhammad, Bang, ya, kata Bang. Kedengaran suaranya, Bang. Oh, oke. Sorry, saya bisukan. Ya, stop menuhankan Muhammad. Gimana? Apakah Anda ingin berhenti menuhankan Muhammad atau masih mau lanjut? Dia kan memang Tuhan, Bang. Cuman Tuhan bukan pencipta. Muhammad memang Tuhan, betul? Iya, cuman dia bukan pencipta alam semesta. Jelas tuh, Muhammad tuh memang Tuhan, saudara-saudara. Ini Muslim. Nah, mualaf. Iya. Oke, Muhammad Tuhan. Allah Tuhan juga nggak? Ya Tuhan, Allah Tuhan. Allah Tuhan, Muhammad Tuhan. Pertanyaan saya, ada berapa Tuhan di situ? Tuhan pencipta alam semesta satu. Bukan, Muhammad Tuhan, Allah Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Tuhan banyak, Bang. Bang, kan? Satu ditambah satu sama dengan dua. Lo betul kan? Muhammad Tuhan. Betul, Bang. Allah Tuhan, berarti ada dua Tuhan, betul? Oh, betul, Bang. Iya, Bang. Nah, masalahnya begini. Kenapa kalian berkata kepada orang Kristen, Yesus Tuhan, ya. Bapa Tuhan, ya. Berarti 1 tambah 1 sama dengan berapa? Loh. Kalian sendiri itu sebenarnya itu mengimani hal yang sama. Ini bagaimana ini kalau seperti ini? Nah, cuman memang banyak Muslim yang belum sadar, Bang. Banyak Muslim yang nggak pernah belajar, pemahaman, pengertian, akhirnya jadi begini. Tapi Abang sudah mengakui Muhammad itu Tuhan. Ini luar biasa ini, Bang. Ya, Bang, memang Tuhan, Bang. Cuman dia Tuhan bukan pencipta. Tapi bagaimana nanti kalau ada pertanyaan alam kubur? Siapa Tuhanmu? Jawabnya? Tuhan pencipta alam semesta. Kalau pertanyaannya siapa Tuhanmu? Jawabnya man robbuka. Siapa Robmu? Jawabannya? Tuhan Allah, Bang. Allah. Jadi Muhammad sekarang bukan Tuhan lagi. Udah off. Kayak saklar kan, ada saklarnya kan. Muhammad di offin dulu nih, saya off dulu. Berat, saudara-saudara. Aduh. Coba ya, saya naikkan dulu satu Muslim ya, Bang ya. Karena nanti disangkain kita ini semacam akal-akalan atau bagaimana ya. Sabar ya, Bang ya. Kita naikkan ada Boy Dani. Ya, selamat malam Boy Dani. Malam. Ya, Abang Muslim, Bang? Alhamdulillah. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik, Bang. Ya, ini Mentawai asli ini dia juga adalah Muslim. Betul Mentawai asli? Betul, Bang. Mualaf, Bang. Mualaf. Apakah Anda mengakui Muhammad itu Tuhan? Iya. Ya, Bang, Tuhan. Cuman bukan Muhammad itu Tuhan semesta dia. Ya. Jadi begini, Boy Dani, ini Mentawai asli ini dia adalah seorang mualaf. Dan dia sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Iya. Silakan, bagaimana tanggapan Anda? Apakah dia ini sah mualafnya atau perlu diulang lagi? Silakan, Anda cross check langsung, silakan. Nanti disangkain saya akal-akalan. Ini settingan ini, kalian ini janjian. Silakan. Kalau itu ucapan Abang gimana syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan? Iya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kenapa Abang bilang Tuhan? Abang ucapannya apa waktu syahadat? Apa yang berucap? Iya, itu apa? Itu yang diucapkan, yang Abang ucapkan tadi.
Iya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini apa? Artinya apa? Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa bilang Tuhan? Iya. Dia memang Tuhan, Bang, cuman dia bukan pencipta alam semesta, Bang. Nah, Bang. Bukan Tuhan, bukan pencipta alam. Tuhan itu pencipta alam semesta. Tapi ya ada ustadz Bang, banyak juga yang bilang mana Tuhan yang itu, Bang. Ustadz mana yang abang pelajari? Abang nggak pelajari ustadz yang lurus, bukan ustadz yang bengkok. Berarti banyak juga yang bengkok-bengkok ini, Bang, ya, yang ustadz. Jadi maka abang pilih-pilih kalau belajar sama ustadz yang benar, cari ustadz yang benar, ustadz tadi. salah pilih saya, Bang. Biarlah Ustadz Yusuf PI gimana? Bang, Yusuf PI lo mengakui bahwa Muhammad itu Rob lo? Tahu Yusuf PI? Saya nggak tahu Yusuf PI. Tapi saya nggak tahu, tapi tahu Bang. Muhammad itu bukan Rob. Oh, Yusuf PI mengakui Muhammad itu adalah Rob nih. Bukan Rob. Oh, Yusuf PI itu mengakui Muhammad nih. Muhammad adalah Rob, tapi kadang on, kadang off. Kadang-kadang dia on, kadang-kadang dia off. Sebentar dia Rob, sebentar off. Itu ucapannya Bang Edis. Oh, ada video Yusuf PI mengakui Muhammad itu Rob ada. Iya, saya tahu videonya mengaku dia Rob, tapi itu atas tanggung jawab dia sendiri, bukan atas tanggung jawab semua umat Islam. Apakah dia sesat mengatakan Muhammad itu Rob? Sesat. Saya bilang dia sesat. Yusuf PI, Uncop. Aduh, Jangan sesat. Tuhan. Jangan ini saudara-saudara, teman-teman rekam sebentar, satu kali lagi saya tanya. Ketika Yusuf PI mengatakan secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah Rob, apakah dia sesat? Diam semua, diam. Apa Bang Adis? Yusuf PI mengatakan secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah Rob, apakah dia sesat? Sesat. Bang Mentawai asli, Anda Muslim? Muslim, Bang. Apakah Anda mengakui Muhammad itu Rob atau Tuhan? Kalau memang Rob itu artinya Tuhan, berarti Tuhan, Bang. Rob tuh, Bang. Apakah Muhammad itu Tuhan? Kalau arti Rob itu Tuhan, berarti Tuhan, Bang. Iya, makanya saya tanya, Anda sendiri, Anda pribadi, Anda percaya tidak Muhammad itu Tuhan? Percayalah kalau Rob artinya dengan Tuhan. Tuh, lihat itu, Bang. Cuman Anda sendiri, Bang. Cuman Anda boydani Islam yang tidak percaya Muhammad itu adalah Rob Anda. Iya, emang saya nggak percaya Nabi Muhammad itu Nabi saya. Iya, makanya saya bilang karena Anda nggak belajar agama Islam. Apa kalau ngeliatin orang itu yang pinter, yang awam. Oke. Yang belajar tentang agama. Bang, Anda belajar agama Islam, Mentawai asli? Abang belajar agama Islam? Cuman belajar sholat aja, Bang. Kamu belajar agama Islam enggak? Saya tanya juga. Gimana? Ayo, kita sering bertanya. Abang tanya saya tanya abang. Biar harus sama. Abang belajar. Anda ngomong sama siapa ini? Ngomong sama Mentawai atau ngomong sama saya? Sama abang. Abang tanya apa ke saya? Ini Mentawai gimana? Udah nggak apa-apa. Mentawai tadi kan saya naikkan sini untuk cross check, ngetes keislaman dia. Apakah dia ini berpura-pura jadi orang Islam atau bagaimana gitu loh? Itu urusan dia lah. Saya sekarang sama abang. Urusan dia. Berarti sudah selesai. Anda percaya bahwa dia Islam ya? Saya kurang yakin kalau dia ngakuin diri Muhammad. Ya, makanya dites dulu. Coba dites dulu. Dia Muslim sungguhan atau kami akal-akalan janjian? Coba silakan. Abang Muslim. Gimana syahadatnya? Muslim, Bang. Sholat 5 waktu. Sholat. Kadang sholat, kadang enggak, Bang. Nah, kalau kan? Ya, kalau kita kan jujur, Bang. Jujur kita. Kalau kita kadang sholat, kadang enggak, Bang. Nah. Soalnya tahu sendiri kan, Bang? Aku lihat pun yang Islamnya dari kecil ada juga yang ganjal Bang. Tinggal juga sholatnya, Bang. Nah, ya kan, Bang Idis? Apakah orang yang sholatnya tinggal, apakah itu membuktikan bahwa dia bukan Islam? Dia menjadi Islam tapi keimanannya lemah. Apakah Anda tinggal ke sholat? Siapa? Anda? Saya. Saya 5 waktu sholat. Terus nggak pernah tinggal?
Apa? Kalau saya jujur aja bang. Langsung pura-pura macet ini. Udah. Anda juga tinggal sholat aja. Anda pura-pura ngomong-ngomong. Dia ada tinggal sholat. Tapi menghukumi orang lain bahwa Anda sama kok. Gimana? Ya, betul Bang. asli. Kalau saya jujur aja bang. Sholat saya nggak lengkap bang. Kadang tinggal, kadang apa. Begini Mentawai asli. Ya, kita ini kan udah diskusi ya. Begini. Bagaimana Anda menuhankan Muhammad sementara dia sendiri ada di alam kubur? Bagaimana Anda memanggil-manggil ya Rasulullah, ya Rasulullah? Bagaimana Anda berbuat seperti itu kepada orang yang sudah ada dalam alam kubur? Bukankah Anda di sini telah melakukan komunikasi dengan alam orang yang ada dalam alam kubur? Ya kita maaf aja bang, kita masuknya Islam bukan karena dipelajari dulu bang. Kita masuk aja seperti itu aja bang masuk. Nah itu bang makanya Islam, bang. Ada keinginan abang untuk kembali? Nggak ada lagi bang. Nggak ada lagi, sudah lengket di Islam. Jangan-jangan istri Islam? Islam bang. Oh dapat istri Islam ya? Iya, tapi masuk Islamnya bukan karena mau nikah sama orang Islam, bukan bang. Kita Islamnya memang dari bujang bang. Oh iya, sebelum nikah pun sudah masuk Islam. Tapi iya, sudah kenal ya, sudah kenal dengan dia ya? Belum lagi. Ini sangat mencurigakan. Ini lalu alasan Anda mualaf itu apa? Kok tiba-tiba saja Anda mualaf begitu ya? Kayak iya, beli makanan. Tapi makan diajak. Kenapa nggak makan ini? Makan ini aja karena makan ini gitu ya. Tapi diajak Pak, diajak adik saya bang masuk Islam. Oh diajak, apa alasannya waktu itu? Dia jadi garin bang, dia jadi gadin seperti ini ceritanya bang. Adik saya kan dulu masuk Islam dari SMP. Jadi garin dia di musala, diajak saya tinggal di sana berdua. Sebentar, jadi apa? Garin bang, garin dia. Apa garin itu? Garin itu sebagai kalau ada sudah tiba waktu sholat dia azan di sana. Tukang bersihkan musala, nyapu musala. Oh, jadi marbot masjid. Seperti itulah. Terus. Nah, tinggallah berdua di sana. Dia Islam, saya masih Kristen. Disuruh, dibilangnya kayak gini adik saya, masuklah aja abang Islam. Nanti bagaimana pula kata orang abang se-Kristen, tinggal pula di musala. Nah, disitulah. Gara-gara biar ada tempat tinggal di musola gitu ya. Kan. Terus? Ya itulah bang. Karena tinggal di musala, saya masih Kristen. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami, dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan Sentral Kristen Indonesia, bisa melalui Bank Rakyat Indonesia 0421
0100 4996 560 atas nama Sentral Kristen Indonesia dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung Asosiasi Sentral Kristen Indonesia melalui rekening ini dan bisa melalui KRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode KRIS ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara Sentral Kristen Indonesia. Shalom saudara, generasi muda FKPPI. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui KRIS ini, silakan scan barcode KRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui KRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode KRIS ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara